Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Ahbabana al-kiram, pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Madrasah Aliyah yang lama tidak update ya. Kali ini kita akan menceritakan kisah wali Allah di abad pertama Hijriah yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi. Kisah ini ditulis ulang oleh teman saya yang bernama Dr. Khalilur Rahman, ya, yang pemilik tauhidcorner.com. Beliau ada di Banten. Beliau dipanggil kunyah bernama Khalil Abu Fatih. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya tauhidcorner.com. Beliau bernama Abdullah, ya. Jadi Abu Kilabah Al-Jarmi ini bernama Abdullah bin Zaid bin Amr Al-Jarmi. Beliau seorang terkemuka, ya, seorang tokoh ulama terkemuka, ahli ibadah dan sangat zuhud di antara penduduk Basrah, Irak sana. Beliau seorang yang sangat alim dalam masalah peradilan dan hukum-hukum syariat. Jadi termasuk Al-Qadhi, ya. Al-Qadhi adalah hakim. Di saat beliau masih hidup, banyak orang berharap kepadanya untuk memangku jabatan hakim. Namun beliau malah kabur dari Basrah ke wilayah Syam yang sekarang bernama Syria. Dan menetap di sana hingga beliau wafat. Beliau ini termasuk salah seorang perawi hadis yang sangat dipercaya, yaitu siqah sanadnya, dan wafat tahun 104 Hijriah pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat meriwayatkan tentang siapa Abu Kilabah ini dengan sanadnya dari Imam Auza'i dari Abdullah bin Muhammad. Berkata, aku Abdullah adalah seorang yang dijadikan pengawas di wilayah perbatasan Mesir. Abdullah ini siapa? Abdullah bin Muhammad yang menceritakan kisah Abu Kilabah Al-Jarmi ini, yang diriwayatkan oleh Imam Auza'i. Dari Imam Auza'i dari siapa? Dari Abdullah bin Muhammad. Ini bercerita tentang kisah perjalanannya. Jadi aku Abdullah adalah seorang yang dijadikan pengawas di wilayah perbatasan Mesir. Suatu hari aku keluar rumah ke daerah pesisir pantai untuk memeriksa wilayah tersebut. Hingga ketika aku sampai di suatu lapangan yang luas berpasir, aku mendapati sebuah kemah. Ya, kemah itu. Di dalamnya seorang laki-laki yang telah lumpuh. Jadi di dalam kemah itu ada seorang laki-laki yang telah lumpuh. Kedua kaki dan tangannya tidak lagi dapat digerakkan. Jadi lumpuh tangan dan kakinya. Penglihatannya telah buta dan pendengarannya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Ya, jadi seorang kakek-kakek, orang laki-laki yang sudah lumpuh,
sudah penglihatannya sudah buta, pendengarannya sudah terganggu atau tidak lagi berfungsi dengan baik. Bahkan seluruh anggota badannya sudah tidak ada yang dapat ia gerakkan, ia tidak dapat ia gunakan, kecuali hanya lidahnya saja. Kecuali hanya lidahnya saja yang ia pergunakan untuk berkata-kata. Dalam keadaan seperti itu, dari mulut orang tersebut, aku mendengar kalimat zikir yang ia ucapkan. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan akafi'u bihi syukron. Nikmatikallati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kasir. Wa faddaltani ala kasirin mimman khalaqata tafdila. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang selalu memujimu dengan pujian yang dapat menjadikannya sebagai syukurku atas nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan atas nikmat-Mu itu pula bahwa Engkau telah menjadikanku memiliki keutamaan lebih di atas kebanyakan orang-orang yang Engkau telah ciptakan. Ini adalah zikir dari orang yang ditemui oleh Abdullah bin Muhammad ini. Kemudian Imam Auza'i berkata, Abdullah berkata melanjutkan dari kisahnya bahwa demi Allah aku harus mendatangi orang itu. Dan pasti harus aku tanyakan kepadanya, dari manakah ia mendapatkan kalimat zikir tersebut? Apakah yang ia ucapkannya tersebut? Apakah hanya pemahaman dia belaka? Ataukah memang ia seorang yang berilmu? Atau mungkin ia telah mendapatkan ilham? Nah, ini adalah kegundah gulahannya karena mendengar dari zikir yang dilantunkan oleh orang yang lumpuh tadi. Kemudian aku mendatangi orang tersebut. Setelah mengucapkan salam, aku berkata kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mendengarmu berkata, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang selalu memujimu dengan pujian yang dapat menjadikannya sebagai syukurku atas nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku, dan atas nikmat-Mu pula bahwa Engkau telah menjadikanku memiliki keutamaan lebih di atas kebanyakan orang-orang yang telah Engkau ciptakan. Lalu apakah nikmat apakah yang Allah telah Engkau raih hingga Engkau mengucapkan kalimat zikir tersebut? Ini pertanyaan Abdullah bin Muhammad kepada orang yang lumpuh tadi ya. Serta apakah keutamaan yang telah Engkau raih darinya hingga Engkau patut mensyukurinya? Orang lumpuh tadi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau melihat apa yang telah dikehendaki oleh Allah terhadap diriku ini? Demi Allah, seandainya Allah mengirimkan api dari langit untuk membakar diriku, atau mengirimkan dan memerintahkan gunung-gunung menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan lautan untuk menenggelamkanku, atau memerintahkan bumi untuk menelan ragaku, itu semua tidak akan menambah suatu apapun pada diriku kecuali aku akan bertambah syukur kepadanya atas nikmat lidah yang telah Ia karuniakan kepada diriku. Hanya saja karena kebetulan engkau mendatangiku, maka aku memiliki permintaan dari dirimu.
Seperti yang kau telah lihat keadaan diriku sendiri ini, aku sudah tidak dapat berbuat apapun bagi diriku sendiri. Sesungguhnya aku memiliki seorang anak yang selalu menemuiku di waktu sholatku. Anakkulah yang mewudukanku, dan jika aku lapar, dialah yang memberikan makanan kepadaku. Jika aku haus, dialah yang memberikan minum kepadaku. Namun sudah semenjak 3 hari ini, aku kehilangan dia. Maka jika engkau sudi kiranya, carilah putraku tersebut, dan semoga rahmat Allah tercurah bagi dirimu. Kemudian Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad ini berkata, demi Allah, tidak ada seorang yang menunaikan kebutuhan saudaranya yang lebih besar pahalanya daripada apabila ada orang yang menunaikan kebutuhan orang seperti dirimu ini. Maka aku pasti akan mencarikan putramu itu bagi dirimu. Kemudian pergilah Abdullah bin Muhammad ini mencari putra orang yang sedang lumpuh tadi. Dan belum jauh, ya, belum terlalu jauh, aku beranjak darinya, dari kemahnya, hingga aku sampai di suatu tempat di antara 2 bukit pasir. Aku mendapati anak yang dimaksud yang telah meninggal dunia karena dimangsa binatang buas. Binatang buas tersebut telah memakan daging tubuhnya. Dalam hatiku yang dipenuhi kegundahan, aku berkata, apakah aku memiliki kekuatan untuk kembali menghadap kepada orang tersebut di dalam kemah tersebut dan menceritakan perihal kejadian ini, bahwa putranya sudah meninggal ini? Kemudian ketika aku mulai melangkahkan kaki menuju kemah, tiba-tiba terlintas dalam hatiku tentang kisah Nabi Ayub yang secara tiba-tiba hal itu menguatkan langkahku untuk sampai di kemah orang tersebut. Setelah sampai di kemah orang yang sudah lumpuh tadi, aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu ia menjawab salamku. Ia berkata, bukankah engkau temanku tadi? Aku menjawab, benar. Ia berkata, apa yang telah engkau lakukan terhadap apa yang telah aku mintakan kepadamu? Aku balik bertanya kepadanya, menurutmu manakah yang lebih mulia bagi Allah? Apakah dirimu ataukah Nabi Ayub? Tentu Nabi Ayub, jawabannya. Kemudian aku bertanya, bukankah engkau telah mengetahui ujian apa yang telah ditimpakan oleh Allah terhadap Nabi Ayub? Bukankah Nabi Ayub telah diuji olehnya dengan dibinasakan seluruh hartanya serta dimatikan seluruh keluarganya dan keturunannya? Ia menjawab, benar. Apa yang kau katakan itu benar. Aku bertanya lagi, bagaimana sikap Nabi Ayub terhadap Allah dalam menghadapi ujian tersebut? Beliau menjawab, beliau tetap sabar. Nabi Ayub tetap sabar, tetap dalam keadaan sabar, tetap bersyukur kepadanya, dan terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku bertanya lagi, bukankah engkau juga tahu bahwa ujian Allah terhadap Nabi Ayub tidak sampai di situ? Bahkan seluruh kerabat dan orang-orang yang mencintainya menjadi merasa asing terhadap dirinya hingga mereka menjauhinya. Ia berkata, benar. Benar sekali. Lalu bagaimana sikap Nabi Ayub terhadap Allah dalam menghadapi ujian tersebut?
Orang itu tetap menjawab, beliau tetap sabar. Nabi Ayub tetap dalam keadaan bersabar, tetap bersyukur kepadanya dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya lagi, bukankah engkau juga tahu bahwa ujian Allah terhadap Nabi Ayub tidak sampai di situ? Allah telah menghendaki untuk menjadikan setiap orang yang bertemu dengannya akan mencaci makinya dan menghinakannya. Ia menjawab, benar sekali. Lalu bagaimana sikap Nabi Ayub terhadap Allah dalam menghadapi ujian tersebut? Beliau menjawab, Nabi Ayub tetap dalam keadaan bersabar. Beliau terus bersyukur kepadanya dan terus memujinya. Kemudian terhenti sejenak. Kemudian Abdullah bin Muhammad tadi berkata kepadanya, sesungguhnya putramu yang engkau perintahkan kepadaku untuk mencarinya, anakmu telah wafat. Ia telah dimangsa binatang buas, hingga tubuhnya telah dimakan oleh binatang buas tersebut. Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu dan tetap menjadikanmu seorang yang terus bersabar. Orang yang lumpuh tadi berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan kepadaku yang tidak pernah melakukan maksiat kepadanya, hingga ia tidak dibakar oleh nerakanya. Masya Allah. Kalimat ini adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Kemudian orang yang lumpuh tadi juga menarik nafasnya 1 kali tarikan. Dan ternyata ia wafat saat itu juga. Abdullah bin Muhammad berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali ini aku benar-benar mendapatkan musibah besar. Sekarang apa yang hendak aku lakukan terhadap jasad orang ini? Jika ia aku tinggalkan, maka ia akan dimangsa binatang buas. Dan jika aku tetap berada di sini, maka aku tidak dapat melakukan sesuatu apapun untuk mengurusnya. Saat itu karena menjelang malam, maka kemudian aku menyalakan sebuah lilin yang kebetulan berada di dekat orang tersebut. Lalu aku duduk di samping kepalanya dalam keadaan menangis dan dalam keadaan kebingungan. Saat itu aku duduk dalam keadaan yang sangat memilukan itu. Tiba-tiba datang 4 orang yang masuk ke dalam kemah. Mereka berkata, wahai Abdullah, apa yang terjadi pada dirimu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kisahnya bisa terjadi seperti ini? Kemudian aku menceritakan kepada 4 orang tadi perihal diriku dan orang yang ada di hadapan diriku tersebut. Mereka berkata, bukalah penutup wajahnya, mungkin kami mengenal orang ini. Lalu aku membuka penutup wajah orang tersebut. Secara mengejutkan, tiba-tiba mereka langsung merangkul jasad orang tersebut. Kemudian mereka menciumi kedua matanya dan menciumi kedua tangannya. Mereka melakukan itu berulang-ulang. Mereka berkata, demi Allah, inilah mata yang tidak pernah melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan inilah tubuh yang setiap malamnya terus melakukan sujud kepadanya di saat seluruh manusia dalam keadaan tertidur pulas. Aku berkata, semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya bagi kalian. Sebenarnya siapakah orang ini? Mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau adalah teman Abdullah bin Abbas
Beliau adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Di malam itu pula aku memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Setelah selesai, kemudian kami pulang. 4 orang tersebut pulang ke tempat mereka masing-masing, dan aku pulang ke tempatku di wilayah perbatasan. Saat malam mulai larut, aku mendatangi tempat tidurku untuk istirahat. Aku rebahkan kepalaku, lalu aku tertidur. Tiba-tiba dalam tidurku, aku bermimpi melihat Abu Kilabah Al-Jarmi sudah berada di dalam taman surga. Di atas kepalanya ia mengenakan 2 mahkota dari mahkota-mahkota surga. Aku mendengarnya mengumandangkan firman Allah, Salamun alaikum bima sobaratum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sobaratum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sobaratum fa ni'ma uqbaddar. Quran surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ya, ayat 24. Ar-Ra'd ya, surat Ar-Ra'd ayat 24. Aku berkata kepadanya, bukankah engkau sahabatku tadi? Ia menjawab, benar. Bagaimana engkau mendapatkan segala kenikmatan dan kesenangan ini? Beliau menjawab, aku sesungguhnya ada beberapa derajat yang sangat tinggi yang tidak dikarunikan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada seorang yang benar-benar bersabar. Saat itu ia mendapati musibah dan benar-benar bersyukur atas musibah itu saat ia mendapatkan karunia-Nya, disertai dengan rasa takut kepadanya baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang yang banyak. Demikianlah riwayat ini diceritakan oleh teman kami, yaitu Abu Fatih ya, Dr. Khalil Nur Rahman. Dalam websitenya, teman-teman bisa baca sendiri di websitenya tauhidcorner.com. Cerita ini dapat kita temui di kitab As-Siqat Juz 5 cetakan Hyderabad, India. Jadi Imam Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat Juz 5 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah kisah Abu Kilabah Al-Jarmi. Salah satu temannya Abu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Salah satu temannya Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Orang-orang kurun abad 1, abad pertama, kedua, ketiga Hijriah ini sungguh luar biasa. Masya Allah. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, teman-teman yang budiman, kita akhir ya, saya tidak bisa berkeluh kesah bahwa ada orang yang hanya dikaruniai lidah saja, sedangkan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa, itu saja masih bersyukur ya. Apalagi tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, tapi masih keluh kesah. Innalillahi, Masya Allah. Oke teman-teman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.